Hello guys, dalam lembaran sejarah Nusantara tersimpan kisah kepahlawanan dan keteguhan hati para pemimpin lokal yang berjuang melawan penjajah. Salah satu tokoh tersebut adalah Bataha Santiago atau yang bernama lain Don Sinjugov or Jogolov Santiago yang merupakan seorang raja terpelajar dari kerajaan Menganitu di Kepulauan Sangihe yang dengan gigih menentang hegemoni atau pengaruh dari VOC. Perjuangannya adalah perlawanan atas penindasan dan pemaksaan kehendak yang merugikan rakyat dan kerajaannya. Dan sebagai bentuk penghormatan atas jasanya, pada 10 November 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Bata Santiago dan mengukuhkannya dalam jajaran pahlawan bangsa Indonesia. Jadi, seperti apa kisah perjuangan seorang raja yang berani menentang kekuasaan VOC ini? Ayo kita telusuri lebih dalam kisahnya, jadi jangan kemana-mana dan tetap bersama saya di Besang, Bekeng Sangihe. Jadi, di tahun 1571, kekuatan Laut Spanyol menancapkan kekuasaannya di Filipina. Dari pusat pemerintahan mereka di Manila, pengaruh itu merambah jauh menyentuh bahkan sebagian utara Nusantara. Dan dalam pusaran sejarah itulah, seorang pangeran dari kerajaan Manganitu di Sangihe memulai petualangan intelektualnya. Nama pangeran itu adalah Bataha. Di usia yang tak lagi muda yaitu 44 tahun, tepatnya pada 1966, ia memutuskan untuk menimba ilmu di Universitas Santo Tomas di Manila, salah satu perguruan tinggi di Asia Tenggara yang didirikan tahun 1611. 4 tahun lamanya ia menggali ilmu, membentuk pikirannya di kota Intramuros tak jauh dari Fort atau Benteng Santiago yang megah. Selama di Manila, hidupnya tak hanya tentang buku. Ia sempat pulang sejenak untuk mempersunting Lekumbue, putri bangsawan dari Tahuna, dan dikaruniai seorang putra bernama Darepe. Kemudian di suatu pagi pada tahun 1670, masa belajarnya berakhir. Dengan perasaan berat meninggalkan teman-teman dan kota yang telah mendidiknya, Bataha berkemas. Sebagai seorang Katolik yang taat, ia tak lupa membawa serta Alkitab, Rosario, dan buku-buku pelajarannya. Di pintu kamar dengan hikmat ia membuat tanda salib, mengucapkan selamat tinggal pada satu fase kehidupannya. Di pelabuhan, sebuah konteng atau perahu kerajaan yang megah telah menunggu. Perahu tersebut dikirimkan oleh ayahnya yaitu Datu Tompoliu. Perahu itu tak hanya sebuah transportasi, melainkan sebagai simbol status. Dan di haluan dan buritannya terpahat ukiran berbentuk buang bitung. Di dalam perahu sudah menunggu sang kapiten laut, para pengawal istana atau yang disebut bobato, dan para pendayung atau yang disebut alangga. Sebelum bahkan sempat duduk, sekali lagi Bataha membuat tanda salib, menunjukkan betapa keyakinannya telah mendarah daging. Kekatolikannya memang bukan hal baru. Sejak kecil di Istana Tatahikang, ia telah dibaptis dengan nama Don Sinjugov Jogolov Santiago. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga Katolik di istana yang dibangun kakeknya yaitu Liun Tolosang. Selanjutnya perjalanan pulang pun dimulai. Dengan kondisi laut yang tenang, mereka berlayar menyusuri perairan Filipina, mulai dari Iloilo, Jolo, Kota Bato, General Santos, hingga ujung selatan Mindanao. Lambat laun, pulau-pulau kecil di Nusantara mulai tampak yaitu Marore, lalu Miangas yang tampak samar. Hati mereka tentu berdebar-debar ketika Pulau Sangihe akhirnya membesar di pandangan. Saat itu mereka melewati Batunderang, Bebarang, Mahumu, dan akhirnya tiba di wilayah kekuasaan ayahnya yaitu Tompoliu. Di dermaga Tatahikang, kerumunan telah menanti para prajurit, dayang-dayang istana, dan yang paling ditunggu adalah istri dan adik-adiknya. Adik-adiknya bernama Diamanti dan Sapela. Sang ayah Tompoliu berdiri gagah di tanjung sambil mengapit pedang kebesarannya. Wajahnya yang mulai tua tergambar jelas kegembiraan yang luar biasa. Akhirnya, sang penerus tahta telah kembali. Namun saat itu, Bataha tidak langsung beristirahat. Meski lelah setelah berhari-hari berlayar, karena hari itu adalah hari Minggu, ia meminta untuk langsung diantar ke gereja. Sayangnya, pemandangan yang ia temui adalah gereja yang rusak dan tak terawat. Kenangan akan kemegahannya dulu hanya tinggal kenangan. Sejak 1619, VOC memusuhi segala hal yang berbau Katolik. Penduduk dipaksa pindah ke Protestan dan simbol-simbol iman mereka dihancurkan.
Fondasi gereja di Tiwo itulah saksi bisu perjuangan iman yang ditindas. Kemudian tak lama setelah kepulangannya, sebuah upacara penting digelar, yaitu upacara melahun duitang atau upacara penobatan pangeran di atas pangeran. Di ruangan utama istana di bawah cahaya padamara atau lampu tradisional, dengan iringan musik ori dan pantun seorang perempuan tua, suasana sakral tercipta. Tompoliu dengan suara berwibawa menyampaikan wasiatnya. "Aku sudah tua," katanya. Ia bercerita tentang perjuangan kakek mereka, yaitu Liun Tolosang, yang gugur mempertahankan batas kerajaan dari kerajaan Tahuna. Beban kerajaan sudah terlalu berat, dan ia menunjuk Bataha anaknya yang terpelajar sebagai penggantinya. Semua yang hadir menyetujuinya. Lalu Lantemona, saudara Tompoliu, menyerahkan bara dan bengkok. Bara itu pedang dan bengkok itu tombak. Semua itu adalah benda pusaka yang merupakan senjata yang pernah membunuh Purung Tumbage dalam perang melawan Tahuna. Saat itu Tompoliu sendiri menyerahkan sebilah rokok peninggalan Lumanu, Kulano Manganitu sebelumnya. Pada saat itulah Bataha resmi dinobatkan sebagai Raja Manganitu. Namun kebahagiaan tak berlangsung lama. Beberapa hari setelah penobatan, sang ayah Tompoliu meninggal dunia. Kabut duka menyelimuti istana Tatahikang. Sebelum kepergiannya, Bataha sempat memperistri Mayang sebagai istri kedua dan dikaruniai seorang putra bernama Sinadia. Setelah dinobatkan, akhirnya Bataha memulai pemerintahannya dengan langkah strategis. Ia memindahkan pusat kerajaan dari Tatahikang kembali ke Bowongtiwo di Kahuis. Alasannya ada dua hal. Yang pertama yaitu untuk mengenang masa kecilnya yang dibesarkan sang kakek, dan yang kedua yang terpenting yaitu pertahanan. Dari Bowongtiwo, ia bisa memantau pergerakan musuh dari selatan, yaitu dari Tanjung Burude, dan dari utara, yaitu dari Maserihe dengan sangat jelas. Pemerintahan Bataha berada di era yang sangat berbahaya. VOC dengan monopolinya semakin merajalela. Perjanjian 1667 dengan Sultan Ternate di Tidore menyerahkan banyak wilayah termasuk klaim atas Sangihe kepada VOC. Mereka ingin menguasai rempah-rempah terutama pala dan cengkeh yang tumbuh subur di Sangihe. Bataha yang telah belajar banyak tentang niat bangsa barat di Manila sadar betul negaranya sedang dijajah. Ia pun berusaha menyatukan kerajaan-kerajaan lain di Sangihe untuk melawan. Dalam suatu pertemuan penting di istana, Bataha mengumpulkan semua pejabat, adik-adiknya yaitu Diamanti, Sapela, dan yang lainnya, kemudian para bangsawan, Hokok Mahasu dan Hokok Rimampuro, dan kemudian para pemberani atau Bahaning BOE. Dengan penuh keyakinan ia berkata, "Kita sedang dipermainkan, Spanyol bukan sahabat, mereka hanya ingin mengambil hasil bumi kita." VOC yang berasal dari daerah yang sama pasti memiliki niat serupa. Dengan menggunakan kerikil yang diambil dari pantai, ia menggambar peta strategis di lantai kayu istana. Ia menunjukkan posisi Spanyol di Manila, jalur pelayaran ke Maluku, dan titik-titik rawan serangan VOC seperti dari arah Tamako. Pertemuan itu berlangsung hingga subuh, membahas segala kesiapan perang dan armada laut hingga penempatan pasukan. Pemicu utama perang saat itu adalah karena palakat panjang atau lance contract yang dikeluarkan VOC yang berisi musnahkan semua tanaman cengkeh, larangan beragama Katolik, dan hancurkan semua benda gereja. Alasan lainnya adalah karena VOC meminta bantuan pada kerajaan Manganitu untuk membantu pasukan VOC melawan Sultan Hasanuddin, tetapi Santiago menolak. Bagi Bataha, seorang raja terpelajar dan Katolik yang taat, perjanjian ini adalah penghinaan. Dikisahkan setelah mendengar berita itu, ia meremas rosario di tangannya dengan ekspresi marah. Oke guys, jadi itu dia tadi kisah tentang Bataha Santiago. Seperti yang kita ketahui, akhir dari video ini adalah tentang menyiapkan perang antara kerajaan Manganitu yang dipimpin oleh Santiago melawan VOC. Video selanjutnya akan mengisahkan tentang pengorbanan terakhir sang kesatria sakti dari Manganitu. Jadi jangan sampai terlewat dan saksikan kelanjutan kisah heroiknya di video berikutnya. Terima kasih banyak buat yang telah menonton dan saya minta maaf jika ada salah penyebutan atau salah pengucapan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya tentang pahlawan nasional kita dari Sangihe yaitu Bataha Santiago. Sampai jumpa.